FBSC, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Kami sekarang ini telah melakukan aksi demo di Kabupaten Kampar atas tuntutan anggota kami, yaitu karyawan PT Padasa. Kurang lebih 800 orang sudah bergabung dengan kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13. Di sana sudah hampir kita 2 tahun, sudah melalui bipartit, tripartit, bahkan sampai risah permasalahan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Tidak ada perkembangan. Ada 13 tuntutan si pekerja. Yang pertama PKB. PKB itu perjanjian kerja antara si pengusaha dengan si pekerja, ataupun PP. PP itu peraturan perusahaan, tapi kan lebih rendah. PP itu cap, ya kan? PP itu kan. Jadi kita PKB-nya. Kita minta di sana dibentuk PKB. Yang kedua, mereka ini tidak pernah mendapat alat kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. Contohnya pemanen, perawatan. Kalau pemanen itu angkong, gansu, egrek, dodos, kampak. Nah, itu dia. Bahkan di sana itu juga yang ketiga, yang keempat adalah masalah ambulan. Ambulan itu kan sebenarnya kewajiban pengusaha itu menyiapkannya, supaya mana tahu ada emergensi, sakit karyawan atau keluarga karyawan yang bekerja di PT Padasa itu, supaya enak alat angkutnya itu ambulan. Dan ambulan itu harus juga ada fasilitasnya menurut aturan. Ada enggak itu gantungan oksigennya? Ada mobil itu pakai AC enggak? Kan begitu. Makanya selama ini di sana tidak ada ambulan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah masalah bus anak sekolah. Bus anak sekolah menurut undang-undang, pengusaha pemberi pekerja, pengusaha pemberi upah wajib menyiapkan bus sekolah untuk anak karyawannya. Rupanya di sana truknya itu pun berlobang-lobang papannya, dan tendanya tenda biru berdiri, lalu pajaknya mati. Baru satu mobil itu ada 80 orang. Baru satu mobil itu SD SMP digabung. Itu yang saya sangat prihatin. Makanya harus juga itu salah satu tuntutan mereka. Itu normatif itu. Ya, maaf kata, anak-anak mereka itu adalah penerus, anak generasi penerus. Mereka itu bekerja siang malam di perusahaan, tapi juga harus difasilitasi pendidikan anak-anaknya itu harus juga diperhatikan. Salah satunya, kalau juara 1 dia dikasih hadiah berapa, ke juara 2, juara 3, tapi ini tidak pernah ada terjadi di PT Padasa. Itu yang membuat saya merasa terpanggil. Ini tidak boleh dibiarkan lama-lama. Bergantung di dalam mobil itu sebanyak 80 orang. SD, SMP. Kalau perempuan dia, kalau sudah SMP dengan SD, maaf kata, perempuan laki-laki digabung, susu buah dadanya sudah ada. Ini yang menjadi PR kita semuanya. Berikutnya yaitu masalah perumahan. Perumahan juga di sana tidak layak. Air juga di sana, semuanya mengetahui bahwa di sana air tidak layak. Itu semestinya juga harus turun dinas kesehatan melihat itu. Baru masalah lampu. Lampu itu Pak, mungkin karena tidak masuk listrik, silahkan nggak apa-apa pakai diesel mereka, tapi jangan dong. Ikutilah, karena kan banyak juga PT lain. Tajam 12 ke, tajam 11 ke, enggak, suka-sukanya. Kalau dia marah 3 hari, 2 hari, enggak jalan mesinnya, enggak hidup lampunya. Seperti itu dia. Itu tidak layaknya di sana itu perusahaan itu. Berikutnya masalah APD. APD ini alat pelindung diri mereka. Ini kan K3 secara nasional, ini sudah diinstruksikan oleh Menteri melalui Dinas Tenaga Kerja. Wajib pengusaha memberikan APD.
alat pelindung diri mereka. Satu saat mereka bermasalah di dalam pekerjaannya, kecelakaan kerja, jangan langsung membahayakan dirinya. Makanya banyak karyawannya PT Padasa itu kecelakaan, dia langsung ke badannya gitu. Kalau mengapakan kelapa sawit itu, punggungnya langsung kena, kepalanya. Makanya ada anggota kami, Sapari namanya, sudah hampir 2 minggu di rumah sakit Eka Hospital, tidak sadar. Karena punggungnya kena buah sawit. Akibatnya itu kami semakin geram. Anggota ini, karyawan ini sekarang tidak mau korban lagi. Alat pelindung diri itu segera maunya itu diturunkan. Helm, sepatu dengan kacamata. Itu alat pelindung diri. Baru berikutnya yaitu kalau kan Polres enggak? Yaitu tentang selip gaji. Selip gaji juga salah satu tuntutan mereka. Ya, selip gaji itu mereka meminta selip gaji itu supaya tahu mereka. Karena di sana masih ada mitra, ada koperasi, ada PT Padasa. Jadi mereka itu masih bingung karena mereka tidak ada surat pengangkatan mereka, SK mereka tidak ada. Nah, sudah. Berikutnya masalah pensiun. Ada karyawannya itu, yaitu anggota kami itu umurnya 56 tahun, yaitu Pak Widodo. Sudah kami melalui mekanisme. Ya, ada surat kami ke perusahaan, tidak diperhatikannya. Bipartip, tripartip, bahkan sampai PB. PB itu pun dibohonginya kan. Diketahui Dinas Tenaga Kerja. Tidak ditepatinya janjinya. Tidak ditepatinya janjinya. PB, namanya kalau sudah PB itu perjanjian bersama bahwa pengusaha sudah berjanji kepada kami akan diikutinya, akan diturut, termasuklah itu tadi yang bulan, rupanya tidak. Saya memang sangat sedih dengan dewasa hari ini. Ya, makanya kita fasilitasi permintaannya makan siangnya kita sudah sediakan dari Pak Kapolres melalui Pak Polsek. Transportasi juga nanti pulangnya ada jaminan, istilahnya tindak lanjut, saya tekan tanda tangan surat, nanti kita baca dan mereka pulang ya, 1 hari besok itu betul-betul khidmat kita untuk merayakan 17 Agustus. Janganlah di tempat seperti itu. Bagaimanapun Kampar ini sama-sama kita jaga. Jangan gara-gara yang keras satu akhirnya semua Kampar dinilai orang. Masa Kampar 17 Agustus masih unjuk rasa, tidak baik. Ya kan? Hanya kita usahakan pulang. Dan pulangan ini atas pemahaman dan kesadaran, bukan pemaksaan ya Pak ya. Kalau pemaksaan mudah aja. Kita tidak mau. Tidak pemaksaan. Kita ingin pulang kesadaran mereka. Ya, tentu ada yang menjamin pimpinan daerah ini untuk dilanjutkan tuntutan mereka. Maka saya sebagai pimpinan PRT siap untuk melanjutkan ini dan prosesnya ke perusahaan tersebut sesuai dengan permintaan mereka. Nanti kita negosikan seperti apa itu keputusan yang harus kita, sehingga tidak ada yang dizalimi. Investor aman di negeri kita, karyawannya ya, sesuai dengan aturan tenaga kerja yang sudah. Pemerintah itu sebagai pejuang buruh karena berdiri seperti aku ini akhirnya dipancung ke Banban. Ibu Laksana, ingat itu. Mana tahu ibu Ciborong bermain Ciborong seperti itu dibuat kan? Biar saya kasih yang mana mau diambil. Jadi dengan Kapolres itu saya tidak pernah takut. Pertama, yang kita hormati adalah ada di sini satu yang saya hormati, Bapak DPR ada tadi, saya dikasih minum. Itu yang kita hormati. Beliau yang memohon dengan saya. Kalian tahu kan ibu kalian ini kan? Beliau memohon dengan saya yang kemarin yang berunding di sana itu supaya
pas keluar tuh nah. Iya, Pas kan dia baru, Bang. lalu. Ini kan naik dia nih. Pemirsa, saya akan ikut juga ke PT mana sahabat? Yang mana Pak Patelan ini? Ya, Pak Selang ini. Mana Bapak? Bukan Pak Selang ini ya? Mana? Mengantarkan langsung para demonstran PT Patelan akan mengawal. Ini berapa truk semuanya nih? Berapa truk semua? Sekira-kiranya ada 20 lebih 20 truk. 20 truk ya. isinya semua manusia. Hah? Ya sabarlah dulu. Masukkan. Mana ini polwan-polwannya nih ya? Non.